Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ya kajian kita tentang surat Al-Balad. Kemarin tuh sampai ke ayat ke berapa ya? Sampai ke ayat 17 ya, 17, tetapi mungkin sedikit kita refresh dulu ataupun mengulang dulu kemarin yang telah kita pelajari. Surat Al-Balad ya, bahwa surat Al-Balad ini adalah bagian atau masih ke dalam rangkaian surat-surat Makkiyah ya, surat-surat Makkiyah yang mana Allah Subhanahu wa turunkan ketika Rasulullah SAW ada di Mekah sebelum hijrah gitu kan. Nah ini kandungannya ya tentang keimanan serta prinsip dasar hidup gitu kan. Di dalam Al-Ba itu ada beberapa di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, tentang hidup manusia ya, tentang pribadi manusia dari sisi psikis maupun dari sisi ruh, mental, spiritual. Dan Allah menciptakan ataupun menyampaikan tentang bagaimana manusia diciptakan dalam keadaan bagaimana. Nah itu sebagai pelajaran buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Jadi ada 20 ayat. Nah, di sini di ayat-ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, di ayat-ayat pertama surat Al-Balad ini ya, sebagaimana kita dapatkan pula di surat-surat sebelumnya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sempurna ya, langit dan bumi, siang dan malam dan sebagainya. Kemudian di Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah ya, bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kau tinggal dibolehkan untuk tinggal di negeri ini ya, hillum bihadzal balad. Nah, kemudian telah dikupas mufasir ada yang menyampaikan bahwa kenapa pakai kata-kata hilun ya. Jadi hilun tuh halal gitu kan, halal. Halal. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wa anta hillum bihadzal balad? Engkau halal ada di negeri ini gitu, di negeri Mekah ini. Ini karena seolah-olah Rasul itu ketika itu ya, ketika sudah diutus menjadi nabi, ketika menerima wahyu itu, maka ketika Rasul menyampaikan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul kepada masyarakat Mekah, itu ditolak kan gitu ya oleh para pembesar Mekah, kemudian para para elit lah gitu kan Mekah itu, sehingga kehidupan Rasul itu seolah-olah haram gitu kan, seolah gak boleh ada di Mekah. Sampai kita dapatkan dalam sirah itu Rasul itu sampai mencari tempat-tempat untuk hijrah gitu kan, untuk pindah menyelamatkan dakwah serta melanjutkan dakwah ya, setelah sekian 10 tahun lebih ya, ke tahun-tahun terakhir itu di Mekah itu sampai Rasulullah menderita ya, penderita apalagi setelah Amul Hazan ya, setelah tahun duka cita, ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah, kemudian ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib yang selama ini
menjadi tameng ya, menjadi pemberi suaka lah ya kepada Rasulullah SAW di Mekah gitu kan. Nah ketika dua orang ini wafat, Rasulullah merasa sedih ya, kehilangan orang yang membelanya gitu, orang yang menjaganya di Mekah saat itu. Ya tentunya pembelaan dari dua orang ini ya sebagai sosok yang memang berwibawa ya, seorang sosok yang disegani di Mekah sehingga gak berani sampai tindakan lebih jauh kepada Rasulullah SAW. Nah ketika setelah wafat itu luar biasa siksaan orang Quraisy ataupun gangguan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ya, bukan hal sepele, tetapi sudah mengancam jiwa. Ya tidak hanya Rasulullah, tetapi para sahabat juga ya, sampai ada yang wafat ya, sampai mereka mengatakan mata Nasrullah, kapan pertolongan itu datang gitu kan. Sampai ada peristiwa ayat yang mengatakan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, itu adalah seorang sahabat yang dimana disiksa oleh kaum Quraisy ya. Ya dipilih, diminta pilih mau Islam, mau lanjut kamu mengikuti Muhammad, agama Muhammad, atau kembali kepada agama nenek moyang. Ya. Nah kalau dia menyatakan ataupun tetap berada di jalan Muhammad berarti mati gitu kan, seperti itu. Sebagaimana dilakukan kepada rekan-rekan yang lainnya, kepada keluarga dia gitu. Sehingga mengisyaratkan ya ada seorang yang waktu itu sahabat itu mengisyaratkan kembali ke agama nenek moyang karena berhadapan dengan siksaan tekanan yang luar biasa yang memang taruhannya ya, pilihannya adalah nyawa gitu kan, kehilangan nyawa, sehingga mengisyaratkan kembali ke sana. Tetapi dia hanya di lisan saja ya. Illa sampai ayat turun illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa ya, karena terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tentram, hatinya tetap yakin dengan keimanan gitu. Nah sampai orang-orang mengatakan wah dia telah murtad, tetapi setelah ayat turun itu menyatakan bahwa dia tetap beriman, tetap bersama Rasulullah dan orang beriman saat itu. Ya setelah selesai lalu dibebaskan ataupun ada orang yang membebaskan dia, kemudian dia menyatakan bahwa dia itu hanya dan tetap dalam keimanan seperti itu. Nah sampai kondisinya seperti itu, ya sehingga di sini Allah Subhanahu Wa Taala wa anta hillum bihadzal balad, dan kau halal ada di negeri ini. Gitu. Sehingga di sini ketika Rasulullah SAW ada satu hadisnya itu bahwa negeri Mekah ini adalah negeri yang haram, ya, negeri yang dihormati, yang telah Allah muliakan, ya tidak ada sampai satu saat bahwa ketika ada orang yang memerangi Rasulullah di Mekah saat itu, kata Rasulullah, hanya aku yang diizinkan untuk berperang di sini dan tidak untuk engkau, gitu. Untuk yang lainnya. Artinya Rasulullah SAW pada saat ini nanti, ya itu bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu privilege, ya kelebihan di Mekah ini, di mana negeri yang haram ini orang lain gak boleh berperang di sini, gak boleh membunuh ataupun gak boleh berperang di tempat di Mekah ini, tetapi dibolehkan untuk Rasulullah SAW. Nah ini bagaimana selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad di negeri Mekah ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan ini juga merupakan pertanda, ya satu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau nanti akan menemukan kebebasan, menemukan kemuliaan di Mekah ini. Jadi saat itu Rasulullah dalam keadaan disiksa, kemudian dihinakan gitu kan. Tetapi dengan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa engkau nanti akan mendapatkan kebebasan dan kemuliaan di negeri Mekah ini.
Ya, kita terbukti bahwa ketika Futuh Mekah, ya ketika Rasulullah datang ke sana itu posisi Rasulullah bukan menjadi yang dihinakan oleh Mekah, bahkan terbalik, mereka yang dihinakan, mereka takut, ya akan mereka merasa bahwa Muhammad akan membalas dendam. 10 tahun yang lalu mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah, menghinakan Rasulullah, memboikot sampai melempar dengan kotoran unta dan lain sebagainya. Ya. Tentunya kita juga kalau sekarang dilemparin oleh kotoran hewan, binatang kan itu satu penghinaan yang luar biasa di tengah masyarakat, ya gitu. Nah ini apa namanya, ketika Futuh Makkah itu mereka masih kebayang gitu kan dosa-dosa mereka kepada Nabi Muhammad SAW, ya sekarang datang sebagai juara, datang sebagai pemenang, ya di hadapan mereka, sehingga takut. Walaupun selanjutnya Rasulullah SAW memaafkan, antumul fulaqo, engkau bebas. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa masuk ke rumah yang lainnya itu aman. Ya. Ya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini wa antahillum bihadal balad itu mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa engkau nanti akan menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka di negeri ini. Wa walidi wa walad. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walid wa ma walad. Orang walid itu orang tua ya yang melahirkan, wa ma walad dan yang dilahirkannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan orang tua yang melahirkan, yang memiliki anak, wa ma walad dan apa yang dilahirkannya, yang melahirkannya. Ini ada juga mufasir mengatakan bahwa wa walidi wa ma walad adalah orang walid itu orang yang punya keturunan, wa mawalad itu mengartikan orang yang tidak punya. Ya. Ada beberapa mufasir di sini memaknai ayat ini wa walid wa mawalad, dan orang tua dan apa yang mereka lahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, ada di dalam kepayahan gitu kan, fi kabad. Jadi ada beberapa tafsir nih dari ayat ini. Jadi pengertian fi kabad ya, kalau kita lihat di dalam terjemah The Pug ya, ada di sini diartikan bahwa laqad khalaqtal insana fi kabad itu adalah dalam kesusahan, ataupun dalam diartikan di sini sebagai ayat 4 itu sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah itu. Jadi susah payah diterjemahkan di dalam terjemahan Depag itu. Nah di sini ada beberapa tafsir ya dari Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas, Ikrimah dan Mujahid serta An-Nakhai dan beberapa ini mengatakan bahwa maksud fi kabad ini adalah yakni muntasiban, ya di muntasiban fi batni ummihi wal kabad wal istiwa wal istiqomah. Ya. Jadi ini menerangkan tentang posisi ya, kondisi kita ketika di kandungan, mustaqiman, ya, berada di dalam kandungan ibu, ya kandungan ibunya, di mana di sini dalam posisi sawiyan mustaqiman, jadi ada di dalam posisi yang sempurna. Kalau kita lihat di dalam ketika di kandungan tuh dilihat di laser atau apa ya, itu kelihatan posisi bayi itu lempeng gitu kan, merungkut gitu ya, USG gitu. Nah kelihatan muntasiban fi batni ummihi. Jadi maksud ikabad itu posisi manusia ketika di dalam kandungan ibunya. Itu Ibnu Abbas serta Ibnu Mas'ud mengatakan begitu. Jadi ada satu riwayat mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan tentang arti fi kabad ini ya, yang di dalam terjemahan udah pagi ini diambil dari
kabad itu susah payah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas juga sih yang mengatakan bahwa fi kabad itu adalah fi syiddatil khalqi atau fi apa siddatin khalqi, ya. Jadi di mana manusia itu ada dalam ketika penciptanya itu dengan proses yang sangat susah gitu kan, sangat rumit itu. Jadi Ibnu Abbas juga menafsirkan bahwa fikabad ini adalah di dalam proses penciptaan manusia, di mana kita ketahui dalam proses itu kan apa namanya syiddati khalqin. Jadi dalam penciptaannya itu sangat sangat keras. Di mana ini ada manusia, ada laki-laki, kemudian anak perempuan, ada gigi dan sebagainya. Jadi proses penciptaan atau manusia diciptakannya itu penciptanya itu kondisinya itu sangat sangat syiddah gitu kan. Kata syiddah itu sangat gitu kan. Jadi bisa jadi sulit, kemudian kompleks gitu ya. Ada bagaimana kita secara organ tubuh kita dapatkan sekarang kedua apa ya? Kalau kata para ilmuwan itu semakin kita banyak mengetahui diri itu ketika melihat makro keluar ya ke alam luar gitu kan itu bisa diterawang dan sebagainya, bumi, langit gitu ya. Nah, kalau ketika melihat diri manusia baik itu secara fisik maupun jiwa itu sangat rumit sekali. Ya. Ada gigi untuk masalah rambut aja ya, di rambut itu kan hal yang sangat ini ya kalau secara ini. Rambut itu posisinya ya bisa bisa dicukur terus tumbuh ya dengan kesempurnaannya itu ya, untuk ujung rambutnya itu ya masalah rambut di bawahnya itu cara apa tumbuh dan sebagainya itu kan saraf-saraf dan itu sangat kompleks gitu ya untuk apa kalau kita melihat satu organ tubuh ya satu bagian tubuh yang itu sangat rumit sekali ya kemudian dari mulai mata ya hidung dan sebagainya dengan fungsi-fungsi masing-masing gitu kan panca inderanya itu. Nah ini Ibnu Abbas ini ya di sisi lain menafsirkan fikabahnya seperti itu. Jadi tentang anggota tubuhnya. Jadi sangat rumit manusia itu. Ya kita dapatkan sekarang bagaimana apa namanya kita sebagaimana dalam ayat lain katakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna sangat sempurna ya saat kita ya. Sangat sempurna dalam dipakai untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian di tafsir yang mengatakan bahwa dalam proses termasuk dalam seperti mujahid itu di mana di proses kehidupan manusia diciptakan dari nutfah kemudian menjadi alaqah kemudian jadi mudghah ya. Jadi apa dari mulai air mani kemudian menjadi segumpal darah ya, kemudian jadi segumpal daging ya, dan selanjutnya proses-proses kehidupan dari mulai hamil gitu kan dari mulai nutfah dan sebagainya itu kemudian selanjutnya apa namanya Imam Mujahid mengatakan sampai hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan di mana manusia itu ketika proses hamil itu dalam posisi kurhan ya kurhan itu karoha artinya susah gitu kan ataupun berat di mana seorang ibu dari mulai ngidam ya sampai ketika hamil itu berat gitu kan sesuatu yang berat penuh perjuangan lah gitu kan karhan mau jadi seperti itu kayak Mujahid mengartikan ataupun menafsirkan fi kabad itu sungguh manusia diciptakan dalam susah payah ya belum lagi proses melahirkannya begitu susah payahnya seorang ibu ketika melahirkan itu kemudian Sa'id bin Abi Jabir ya Sa'id bin Jabir kemudian yang lainnya juga mengartikan ataupun menafsirkan fi kabad itu laqad khalaqnal insana fi kabad jadi sungguh Allah telah atau kami menciptakan manusia itu fi kabad ya fi syiddah wa talaba ma'isyah jadi dia diciptakan dalam menghadapi kehidupan itu
dengan susah payah, artinya dengan penuh dengan perjuangan lah gitu kan, fisyiddatin, dalam mencari maisha dan sebagainya. Kemudian Ikrimah juga berpendapat demikian ya. Ibnu Hatim juga jadi mengatakan, atau di sini juga ada Hasan ya, di sini riwayat mengatakan bahwa pikabad itu adalah yukabidu amran min amri dunya wa amran min amril akhirah ya. Jadi satu riwayat mengatakan yukabidu modayik ad-dunya wa syadil akhirah. Jadi di mana manusia itu memang Allah ciptakan ataupun menghadapi kehidupan, eh, dia dalam sibuk gitu kan. Jadi dia menghadapi kehidupan yang berat ya. Jadi dia disibukkan oleh urusan-urusan, baik urusan akhirat maupun urusan dunia, dunia maupun urusan akhirat. Jadi itu. Termasuk di sini juga adalah diriwayatkan bahwa uh, Ibnu Zaid ya mengatakan bahwa mengatakan hal yang sama. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia disibukkan dengan urusan-urusan dan masyakoh, dan permasalahan kehidupan yang rumit gitu kan di sini. Dimana kita dapatkan dalam kehidupan itu adalah semuanya berproses gitu kan. Semuanya berproses. Ya, untuk makan itu kan perlu proses. Jadi mulai menanam padi ya. Kemudian bagaimana kita menunggu padi itu, kalau di Indonesia ya artinya dari makan nasi gitu kan. Itu berproses. Sampai ketika udah jadi beras aja ada proses lagi untuk dibuat ini nasi gitu. Jadi berproses. Belum lagi yang lain juga sama berproses. Jadi kabar itu begitu, disibukkan dengan hal-hal bagaimana dia manusia itu, yang mana kita nanti di ayat lain disampaikan oleh Allah SWT bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, atau di lainnya mengatakan bahwa manusia itu di mana diberikan zuyyina linnasi hubbus syahawat dan sebagainya, keinginan-keinginan dalam hidupnya ya. Dari mulai harta, wanita dan sebagainya ya. Pangkat, jabatan dan sebagainya. Qad khalaqnal insana fi kabad. Ini merupakannya manusia itu di hadapan demikian itu, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, karena kehidupan itu semuanya berproses, tidak langsung ujug-ujug ya. Perlu perjuangan fi kabad. Nah ini, jadi sebagaimana saya sampaikan kemarin di pekan kemarin, bahwa manusia itu memang dihadapkan ke dalam kesibukan kehidupan, baik itu masalah dunia maupun akhirat. Nah itu. Tergantung nanti kita dapatkan di ayat lainnya, tergantung bagaimana itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ini seolah menerangkan kehidupan realnya seperti ini. Udah Allah Subhanahu wa taala, manusia itu capek gitu kan. Nah, tinggal capeknya itu ripuhna eta kernaun. Ya, untuk apa? Nah, tentunya ini menjadi pilihan. Menjadi pilihan di dalam laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, di dalam kesibukan, susah payah kalau diterjemahkan di dalam, diambil tafsir yang diambil di tafsir Depag ya, di kita itu diartikan sebagai susah payah. Memang begitu kan, bahwa kita itu dalam pikabad, dalam susah payah, baik dari mulai proses penciptaan, proses ketika melahirkan ya, dan memang dalam kehidupan sehari-harinya ke pikabad juga, pikabad dalam keadaan susah payah seperti itu. Nah, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa mengatakan bahwa apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Nah, ketika dia mempunyai kompetensi ya, sebenarnya saya sampaikan kemarin, ketika dia mendapatkan dalam hidupnya itu mendapatkan otorisasi atau kewenangan ya, kompetensi, kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu dan sebagainya. Di sini kadang lupa diri
lupa diri, bahwa seolah-olah dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa dia tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Alla yaqdiru alaihi ahad. Bahasa-bahasa yaqdiru itu sama dengan qadaro, takdir. Nah, satu kata tuh. Takdir, ya, miqdar ya, qadar ya, kodo dan qadar gitu. Ya, alla yaqdiru. Jadi artinya menentukan, menakdirkan sesuatu gitu kan. Nah, apakah engkau tidak mengira? Ya, manusia itu menyanggah bahwa tidak ada ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya, atas manusia tersebut. Seolah dia itu berkuasa atas dirinya. Maka kan ada di situ memunculkan kesombongan gitu kan, memunculkan dia tidak sampai kita dapatkan ada orang yang memang tidak butuh pada Tuhan gitu kan, sebagaimana kemarin cerita tentang kaum Samud, kaum Ad, ya, dan kemudian kaum yang lainnya secara personal juga. Nah ini kan karena dia merasa sudah punya otoritas, sudah punya kekuasaan, sehingga dia tidak lupa diri. Ya, baik itu secara kehidupan pribadi, ya sifatnya itu hanya untuk dirinya sendiri, wah udah segala bisa itu mah. Nah kita dapatkan ya, diajarkan oleh SWT agar segala sesuatu itu harus mengucapkan insya Allah gitu. Ya, makanya di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat nanti itu kan Allah memberikan gambaran. Ada orang petani ya yang dia sudah akan panen gitu kan. Sudah merasa besok saya panen gitu kan. Dalam surat nanti surat Al-Mulk ya, atau surat itu tiba-tiba pas besok pagi-paginya masuk ke kebun udah hancur kan. Karena dia tidak mengucapkan insya Allah. Gitu. Padahal Allah lah yang menakdirkan segala sesuatunya. Nah, di sini Allah SWT sindir. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya. Apakah manusia mengira bahwa dia tidak ada satupun yang berkuasa atasnya? Nah, ini. Kemudian tentunya ini menjadi manusia harus teringat dengan ini bahwa segala sesuatunya Allah yang menakdirkan kembali kepada Allah SWT. Nah, kalau dengan keimanan seperti ini, nah, tentunya manusia tidak akan senang-senang gitu. Manusia itu tidak akan mau ataupun tidak akan melanggar ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi karena Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian di sini alam yarahu ahad ya. Apakah mengira bahwa tidak ada yang tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Alam yarahu ahad. Ro'a ya. Jadi di sini Allah Subhanahu mengatakan ayahsabu, ada dua yang yaqdiru ahad. Nah, di ayat 6 yang kelewat. Yaqulu ahlaqtu mala lubada. Jadi dia mengatakan bahwa aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yaqulu ahlaqtu mala lubada. Aku telah menghasilkan atau menghabiskan harta yang banyak. Nah, ini adalah bagaimana Allah SWT memberikan ungkapan tentang manusia, di mana kadang-kadang mereka itu menghabiskan harta yang banyak untuk sesuatu, ya, sehingga dia merasa berkuasa dan sebagainya. Ya. Di dalam ininya kan, atau ketika mencapai sesuatu itu kadang-kadang manusia menghabiskan pengorbanan termasuk harta. Nah ini dia ungkapan ayahsabu Allah yaqulu ahlaqtu mala lubada. Mereka dia mengatakan bahwa kami telah menghancurkan atau menghabiskan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Gitu. Jadi ini adalah sering diungkapkan oleh manusia. Saya telah berkorban, saya telah menyumbangkan dan sebagainya. Ini ayahsabu alla yarahu ahad. Nah, Allah SWT mengatakan juga, apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Ya, tidak akan melihat. Bahwa di sini
bahwa Allah itu melihat semuanya, gitu kan. Allah memonitoring semuanya. Nah, di sini Allah sudah sampaikan ada orang yang memang atau manusia kadang-kadang lupa ya, bahwa dia itu dimonitoring oleh Allah SWT, bahwa semua gerak-geriknya itu atas monitoring Allah Subhanahu wa taala, atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang manusia itu emang suka melupakan hal tersebut. Sehingga dia melakukan kejahatan, dosa, seolah tidak ada yang melihat. Alam yaj'al lahu ainain, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menciptakan manusia itu dua mata, walisana wa syafatain, serta lidah ataupun serta lisan, wa syafatain, dan dua bibirnya. Ya gitu kan. Jadi lidah dan sepasang bibir gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan. Ada dua mata, ada lisan dan kedua bibirnya, ya, mata untuk melihat, kemudian lisan untuk berkata, syafatain, ya, dua bibirnya. Karena bibir ini adalah sesuatu yang ikonik ya bagi manusia, sehingga dengan bibir ini bisa berbagai hal ya, bisa jadi takwa, ya bisa jadi itu untuk yang dipamerkan juga kan kadang-kadang. Jadi Allah SWT menyindir ataupun mengungkapkan tentang bagaimana Allah SWT menciptakan dua mata untuk melihat, kemudian lisan, lidah dan kedua bibirnya. Kemudian wahadainahu najdain, dan Allah Subhanahu mengatakan di sini, dan kami telah memberikan dua jalan. Wahadainahun najdain. Ini. Jadi najdain itu an-najdu. Jadi najdu itu adalah yang didapatkan lah secara bahasa mah. Jadi najada itu dari akar kata yang sama awalnya, wajada, yang mendapatkan. Jadi wajada atau awjadu, mendapatkan. Nah ini wahadainahun najdain, ya. At-tariqain, begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Dari Asim, dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa maksud wahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Jadi kemudian Ibnu Abbas dan Mujahid serta Ikrimah, Ibnu Wa'il dan Abi Shalih mengatakan an-najdain ini adalah al-khair wasyarr. Ya, al-khair kebaikan, wasyarr dan kejahatan. Hadainahun najdain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada manusia bahwa dengan mata, ya, dengan lisan, dengan pendengaran dan sebagainya, panca indera yang Allah ini Allah tunjukkan juga, ya, hadainahun najdain. Allah tunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan dua jalan kejahatan. Silahkan pilih, silahkan tentukan kehidupan ini. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat tadi, qad khalaqnal insana fi kabad, bahwa manusia itu ada dalam susah payah, termasuk dalam susah dalam proses dalam menghadapi kehidupan, ya. Nah ini sejauh mana atau bagaimana kita menempatkan kecapaian kita itu ataupun kepayahan hidup ini, permasalahan menghadapi kehidupan ini, apakah kita ada mau di dalam al-khair atau pakai dengan asyarr? Itu seolah-olah begitu. Nah ini kita akan ada di dalam khair, kebaikan, ataupun dalam syarr, dalam kejelekan. Ya. Jadi ini satu pilihan. Nah kita capai ini, jadi Pak Dedi katakan, hanya dalam keimanan, dalam kebenaran atau di mana? Makanya kita Allah atau Rasulullah SAW sering menggambarkan juga, termasuk di dalam hadis tentang niat. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkannya. Kurimlin manawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, gitu kan. Barang siapa yang hijrahnya, masalah hijrah saja itu disebutkan. Hijrah itu kan amal ukhrawi lah, gitu kan, satu amal yang luar biasa. Tetapi di sini Rasulullah SAW, faman kana hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ini ke dunia, karena dunia, yusibuha, sampai dia mendapatkannya. Artinya apa? Sah-sah saja gitu.
Tapi balasan itu sampai dia mendapatkan dunia saja. Itu kan awi meratin yang kihuha, atau karena perempuan, mangga saja gitu kan. Sampai dia menikahinya, tapi sampai gitu aja. Di akhirat enggak gitu. Ya fahijratuhu ila ma nawa ilaihi. Maka ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah pahala ataupun balasan hijrahnya itu tergantung apa yang dia niatkan. Itu masalah hijrah. Termasuk yang lainnya. Jadi kehidupan dan segala permasalahannya, problematikanya, permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Itu kita mau ditempatkan pada prem apa? Dengan niat apa? Kalau kita masukkannya ke dalam bahwa ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, ya, maka semua halnya itu akan terkategorikan itu, insya Allah. Sampai kan bisa jadi perilaku aktivitasnya itu sama, capeknya bisa jadi sama, tetapi nilainya beda. Jadi orang yang mencari maisha, mencari kehidupan dunia, bekerja atau sebagai pekerja, sebagai pedagang, pebisnis, sebagai nyarinya, itu bisa jadi sama. Tetapi yang nawaitunya itu, ketika dia menempatkan hidupnya itu, kalau orang yang benar-benar hanya mencapai dunia, mencapai targetan dunia, harta, jabatan saja, ya nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Kita kerja untuk mencari harta, ya nggak apa-apa. Memang kita harus mandiri gitu kan. Nah kalau kita hanya ansih itu saja, berarti si pahala nanti sudah begitu, hanya di dunia saja gitu. Jadi permasalahan-permasalahan hidup, sungguh menghadapi tantangan hidup dan sebagainya. Jadi ya kita tuh makanya dalam ini Allah SWT mengingatkan itu semua tentang wahadainahu najdain. Apakah kita itu memposisikan kita itu ada dalam khair, kebaikan, atau di dalam syar? Ya. Ada di dalam najdain itu kan tadi dua jalan. Kalau wahadainahu, Allah tunjukkan pada dua jalan. Dua jalan itu tadi dikatakan di dalam satu tafsir, yaitu al khair wa syar. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa najdain itu kebaikan, khair dan gitu. Makanya di ayat lain juga ataupun di kondisi lain tentang orang yang berperang. Orang berperang, dua-duanya ripuh, dua-duanya bisa jadi kan mendapatkan ajal di dalam perang itu. Tinggal masalahnya dia ada di mana gitu kan. Ada di dalam al-haq atau batil. Gitu. Di situ. Makanya kita tuh memposisikan itu di mana? Semua. Ya. Jadi kalau ya saya telah menyampaikan juga di sini, waktu itu pernah ada seminar atau bedah buku. Ya, bedah buku di UI dulu. Psikologi UI tentang dilema. Ya, dulu ingat Pak Sadito Wirawan almarhum. Dilema dalam Islam gitu. Kenapa katanya pakai Islam segala gitu. Kan namanya hidup dilema, pasti semua orang tuh pasti menghadapi dilema, permasalahan, pilihan dan sebagainya. Kenapa masih ada Islamnya? Karena toh orang kalau dia udah mengikuti akal sehat dan nalurinya yang benar itu pasti Islam gitu kan. Sampai ramai gitu kan di situ. Karena kehidupan itu pasti dilema. Artinya manusia itu pasti semuanya itu menghadapi dilema, permasalahan yang dihadapi. Nah, tinggal dia milih yang ketika menyelesaikannya itu atau menghadapinya itu bagaimana. Itu. Nah ini termasuk tadi ya di dalam kesempatan lain tentang perang gitu kan, tentang perjuangan. Makanya ketika mengomentari Uhud atau menegari ini atau di ayat lain mengatakan bahwa mereka juga capek. Orang-orang yang memerangi kamu itu orang-orang kafir juga capek sama. Mereka capek, mereka berkorban, ya. Tetapi apa yang membedakan? Watarjuna ma la yarjun. Watarjunallaha ma la yarjun. Kalian itu mengharapkan Allah di mana mereka tidak mengharapkannya. Itu yang bedaan. Itu kan? Nah, kita semua. Ya, jadi makanya kayak
Sayyid Qutb itu dalam hidup itu ya tinggal hitam putih gitu. Makanya kita ambil. Kemudian ketika terjadi seumpama bersifatnya front gitu kan, dua golongan, ya kita pilih yang mana gitu. Ataupun mau pilih orang yang ada di dalam kebenaran, pihak di dalam kebenaran, karena dua-duanya sama berjuang gitu. Nah capeknya keringatnya itu untuk apa? Itu yang bukannya hadainahu najdain. Jadi kalau tadi dia itu fikabat, nah, dalam susah payah, nah semua manusia itu susah payah, tinggal ditempatkannya untuk apa? Ini hadainahu najdain. Allah telah memberikan petunjuknya nih yang benar nih salah. Gitu ya. Nah sekarang seumpama Palestina dengan Israel bubuk dua tinggal matinya untuk apa? Makanya dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu melihat pasukan Muslim itu nggak takut mati. Sampai orang-orang itu kan waktu Romawi menghadapi pasukan kaum Muslimin itu bertanya, apa gerangan yang membuat kalian itu berani gitu kan? Peralatan perang sederhana, jumlah jauh lebih besar, 10 kali lipat. Jadi jumlah orang itu 10 kali lipat berhadapan dengan kaum muslimin. Pasukan muslimin yang jumlahnya sedikit, peralatan perangnya sederhana, berhadapan dengan kaum Romawi yang notabene waktu ketika itu sudah menjadi kerajaan besar ya dan udah berjaya di dunia. Romawi Timur dalam hal ini, karena Romawi Barat itu udah habis gitu, tinggal Romawi Timur Bizantium, artinya penguasa dunia itu. Nah, berhadapan dengan kaum muslimin ataupun masyarakat Arab yang baru muncul gitu kan. Tapi menang gitu. Dikalahkan oleh Bizantium Persia. Maka ditanyakan kan ke apa? Nah, itu jawabannya itu. Kami mencari mati syahid gitu. Sedangkan kalian tuh mencari kehidupan. Jadi ya tentunya ketika menghadapi kematian lari gitu kan, sedangkan kami mencari mati. Ya gak takut gitu, ya udah memang yang dicari yang mati, cari syahid kan gitu ya. Gitu. Ini hadainahu najdain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua jalan. Ini jadi dua jalan dalam kehidupan ini, termasuk kita dalam pribadi menghadapi semua permasalahan itu ya harus dengan dikembalikan kepada Allah. Niatnya apa dalam hidup itu? Dalam semua ya. Ketika dari mulai menikah, membangun rumah, punya anak dan sebagainya. Dari konsep kan semua itu untuk ini. Berhadapan dengan niatnya konsepnya untuk apa? Untuk ibadah, untuk menjaga. Kalau dengan turunan kita seumpama ya kita mendidik mereka supaya mereka tuh orang yang mengabdi kepada Allah juga sebagaimana digambarkan di dalam Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelahku. Artinya nanti bahwa generasi selanjutnya itu harus kita mewarisi, kita harus menjadikan anak-anak itu orang-orang yang ibadah kepada Allah SWT. Mempunyai prinsip untuk ke sana. Nah seperti itu, sehingga ketika berhadapan dengan permasalahan hidup itu ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadainahun najdain. Ini jadi Allah Subhanahu berikan berikan petunjuk an-najdain khair wasyarr. Ya, termasuk dalam hal kontestasi politik ya. Ya suatu yang memang kita harus ada di sana kita juga. Jangan sampai orang-orang yang ada di pihak khair itu tidak ada di situ gitu. Nah, itu sama berjuang kan, menghabiskan energi. Kalau tadi ahlak tuma lalu bada, aku telah menghabiskan harta yang banyak, itu kan lubada, harta yang banyak. Ya itu sama berkorban. Tinggal harta itu dihabiskan untuk apa? Ya kita dapatkan semua orang-orang yang menghabiskan harta untuk ada di jalan Allah itu karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk akhirat nanti karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghabiskan harta itu untuk kekuasaannya, untuk apa? Untuk kekuasaan pribadinya gitu kan. Untuk hawa nafsunya gitu. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sini hadainahun najdain. Allah berikan petunjuk an-najdain, dua jalan, al-khair wasyarr. Makanya di sini wama adra palaqatahamal aqabah. Nah, maka
apa walak tahama aktoba, maka apakah ikatahama artinya tetapi dia tidak menempuh pala katahama. Jadi iktahama itu menapaki lah gitu kan. Iktahama al-aqobah. Nah, aqobah itu adalah satu ruang ya, satu ruang di neraka ya secara bahasa itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ibnu Umar mengatakan bahwa al-aqobah itu adalah jabalun fi jahannam. Salah satu jabal di api di neraka. Jadi di neraka itu ada satu lembah, satu gunung namanya Aqobah. Alak tahamal Aqobah. Apakah engkau tidak menempuh jalan Aqobah? Tetapi ada lain mengatakan bahwa sebut Aqobah itu ya gunung gitu, gunung sendiri. Jadi apa? Jadi yang menanjak lah gitu kan. Makanya di sini para ulama ataupun dalam tafsir Depak itu dikatakan pala katahamal aqobah, tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Aqobah. Jadi di sini artinya aqobah itu adalah gunung, gunung yang naik, yang sukar. Nah di sini pala katahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh ataupun jalan yang sukar atau mendaki. Ya, dia tidak menempuh. Wa ma adraka mal aqobah, apa itu jalan yang mendaki dan sukar itu? Itu fakku raqabah. Kemudian telah diinikan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh jalan yang mendaki ya, yang dia berat gitu kan untuk menempuhnya. Itu apa? Itu kebaikan-kebaikan, contoh-contoh kebaikan. Apa fakku raqabah? Memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini yang mana ini menunjukkan bahwa Islam itu memerangi yang menghapus segala bentuk perbudakan di muka bumi ini. Fakku raqabah, membebaskan raqabah. Nah, ini ya disampaikan bahwa kemarin juga bahwa perbudakan itu ketika Rasulullah ini adalah suatu yang biasa terjadi di sana. Fakku raqabah. Nah, sini Allah SWT menunjukkan jalan yang sukar itu apa? Memerdekakan al-aqabah. Jadi apa? Raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Di mana banyak waktu itu hamba sahaya banyak hadis di sini di dalam tentang aqabah ini. Jadi keutamaan memerdekakan budak. Jadi man ataqa raqabatan mu'minatan ataqallahu bikulli irbin aw adwin minha arban minan nar. Ya. Bahwa barang siapa yang ataqa raqabah, barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya yang mukmin ya atau mukminah ya, maka ataqallahu bikulli irbin, bahwa Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya itu, dari setiap anggota tubuhnya itu dari api neraka. Jadi luar biasa membebaskan, sampai li'ataqa bil yad wa birrajul ar-rajul ya. Sampai tangan dengan tangannya, kemudian kaki dengan kakinya, sampai farja bil farji. Jadi dengan setiap itunya akan dibebaskan dari api neraka. Kemudian ada satu kejadian ya, di mana di zaman tabi'in ya, di mana di sini ada seorang yang riwayat Bukhari ya, ada seorang yang bertanya, sami'tum hada min Abi Hurairah, atau ada berkata, engkau mendengar ini dari Abi Hurairah? Maka Sa'id berkata, ya, saya mendengar ini dari Abi Hurairah. Wa qad rawahu al-Bukhari, atau wa qala Ali bin Hasan li gulam lahu, di mana dia mengatakan bahwa aku telah membebaskan dua hamba sahaya gitu kan. Sampai dia mengatakan anta hurrun liwajhillah. Engkau idhab wa anta hurrun liwajhillah. Jadi satu ketika ada seorang tabi'in yang menerima hadis tersebut tentang keutamaan membebaskan hamba sahaya
sampai apa namanya? Sampai dia menanyakan benar nggak ini hadis, gitu kan, dari Abu Hurairah. Lalu Sa'id mengatakan iya betul. Sampai akhirnya dia membebaskan hamba sahaya. Yang kalau dinilai waktu itu pembebasannya berapa? Asyru ala dirham. Asyru ala dirham. 10 apa? Asratu ala dirham. 10.000 dirham. 1 dirham itu seberapa? Dinar dirham. 1 dirham itu hitunglah kalau 1 dirham 2 juta ya, kan berapa emas ya gitu, atau perak. 2 juta, 2 kali 2 juta ribu, saudara. Berarti sekitar 20 miliar ngeluarin pembebasan hamba sahaya sampai begitu. Jadi bagaimana pengaruh hadis ya, bagaimana ketika dia menemukan hadis bahwa membebaskan hamba saya itu bisa membebaskan dari api neraka, sampai mana betul nggak ini hadis dari Abu Hurairah? Betul, kata Sa'id. Akhirnya ya udah, saya akan bebaskan hamba saya. Dibebaskan hamba saya, kata dia, antahurun, engkau bebas, silakan pergi. Nah, jadi kalau diuangkan itu sekitar segituan. Ini bagaimana ini kalau dilihat di di dalam ini dilakukan oleh seorang tabi'in lah, anak dari sahabat, generasi anaknya sahabat tabi'in yang memang kesolehannya luar biasa sampai dia ini kan tadi ketika malalu bada menghabiskan harta yang banyak. Nah, ini ketika ditempatkan di dalam Raqabah ini, membebaskan hamba saya di jalan yang benar, itu sudah nggak hitung-hitungan udah. Ya, seperti itu. Waduh, masih di sini lagi nih. Waktunya habis, mudah-mudahan sengaja diulang kembali karena ada beberapa pandangan mufasir tentang ayat ini yang cukup bagus, yang ini mudah-mudahan lebih memperdalam, lebih memperkuat lagi pemahaman kita, pemahaman kita terhadap ayat-ayat di dalam surat Al-Balad. Demikian mungkin pada kesempatan ini cukup demikian saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.